Kata mereka, umat muslim yang ikut merayakan tahun baru akan berubah menjadi 3 agama. Karena apa yang mereka lakukan menyerupai perbuatan 3 agama. Kata mereka, tahun baru adalah hari raya orang kafir. Lalu mengutip sabda Nabi, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka termasuk golongan mereka. Ya, ini juga namanya ngedalil-dalil. Berikut ini jawaban atas doktrin Wahabi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyebar di media sosial caption tentang tahun baru, bahwasanya kata mereka, umat muslim yang ikut merayakan tahun baru akan berubah menjadi 3 agama. Karena apa yang mereka lakukan menyerupai perbuatan 3 agama. Di antaranya, lonceng menyerupai agama Nasrani, kembang api menyerupai agama Majusi, dan trompet menyerupai agama Yahudi. Jadi kalau niup trompet, nanti yang niup trompet agamanya berubah menjadi Yahudi begitu. Ini agak sedikit menggelikan sebetulnya. Berarti malaikat Israfil agamanya Yahudi ya, karena dia niup trompet misalnya. Ini perlu ada pencerahan sebetulnya. Saya tidak hendak menghukumi, karena perkara ini adalah perkara yang tidak harus dihukumi sebetulnya. Kita harus betul-betul memahami. Ada banyak betul perkara yang tidak perlu dipertanyakan apa hukumnya. Dan tidak perlu kita berusaha mencari dalil untuk menghukum-hukuminya. Jangan. Karena itu bukan kapasitas kita. Dan itu membuang-buang waktu sebetulnya. Dan justru akan mendorong kita kepada cara beragama yang ghulu, yang berlebih-lebihan, tidak proporsional lagi. Mengapa saya sampaikan sedemikian rupa? Dikarenakan Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita semua, ada banyak sekali perkara di dunia ini yang tidak dihukumi oleh Allah. Rasulullah SAW telah bersabda, "Ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal." Apa saja yang Allah halalkan dalam kitabnya, maka dia adalah perkara yang pasti halal. Wa ma harrama fahuwa haram. Dan apa saja yang diharamkan oleh Allah, artinya sesuatu yang dijelaskan, ditegaskan, disebutkan haram, fahuwa haram, maka perkara itu pasti keharamannya. Wasakata an asya, dan Allah mendiamkan banyak sekali perkara. Fahuwa afiyah, dan perkara yang dimaafkan Allah ini, perkara yang didiamkan Allah ini adalah perkara yang dimaafkan. Jadi maksudnya begini, Nabi coba ingin menyadarkan kita dan mengingatkan kita semua, setelah ada kepastian sesuatu yang halal dan haram yang disebutkan dalam kitab Allah, maka ada perkara yang ketiga, yakni perkara yang Allah diamkan. Tidak Allah katakan pasti halal, tidak juga Allah katakan itu haram. Maka ini kata Nabi adalah rahmat dari Allah. Fahuwa afiyah, itu adalah perkara yang dimaafkan. Kita mau laksanakan monggo, enggak juga yang enggak apa-apa. Perkara yang dimaafkan bagi kita semua. Dan tidak perlu dihukum-hukumi oleh kita. Nah, betapa banyak manusia yang sengaja menghukum-hukuminya atau mencari-cari hukumnya. Nah, terkait dengan ini sudah ada juga peringatannya. Surah Al-Maidah ayat yang ke-101. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kalau memang benar-benar beriman nih, jangan kalian menanya-nanyakan. Janganlah kalian mempertanyakan. Janganlah kalian bertanya an asya, akan perkara-perkara yang sengaja didiamkan oleh Allah. Tidak dikatakan haramnya, tidak disebutkan tentang halalnya, tidak perlu ditanya-tanyakan. In tubdalakum tasukum.
Seandainya perkara tersebut diterangkan kepada kalian semua, justru akan memberatkan kalian semua. Jadi ini memang Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwasanya bakal ada nih, terutama di akhir zaman, ada orang dikit-dikit nanya hukum, dikit-dikit nanya hukum. Banyak betul bertanya. Dikit-dikit berhukum, dikit-dikit berhukum. Dan ada orang yang begitu arogannya, dan menurut saya sih begitu sombong dan takaburnya, dikit-dikit bilang haram, dikit-dikit bilang haram. Ini bakal ada nih. Maka Allah yang Maha tahu telah mengantisipasinya dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian suka bertanya-tanya dan mempertanyakan perkara yang sengaja didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak perlu mencari-cari hukum-hukumnya. Tidak perlu sengaja menghukum-hukuminya maksudnya. Tidak perlu sengaja menghukum-hukuminya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna a'zamal muslimina jurman." Sesungguhnya orang muslim yang paling besar dosanya, atau di antara dosa besar yang juga dilakukan oleh seorang muslim adalah man sa'ala an syai'in lam yuharram. Adalah orang yang suka bertanya tentang perkara sesuatu yang didiamkan. Man sa'ala an syai'in. Orang yang suka nanya-nanya perkara yang didiamkan Allah, perkara yang mulanya tidak dihukumi, lalu dia bertanya-tanya, lam yuharram, ini perkara yang tidak diharamkan pada awalnya, maka fahurrima min ajli mas'alatihi. Lalu perkara ini jadi haram gara-gara pertanyaannya. Jadi Nabi coba menegaskan, orang muslim yang paling buruk kata Nabi, atau dosa umat muslim yang paling besar, salah satunya adalah orang suka menanya-nanyakan perkara yang mulanya didiamkan Allah, perkara yang memang tidak diharamkan pada mulanya, gara-gara dia bertanya, fahurrima min ajli mas'alatihi. Maka perkara itu menjadi haram gara-gara pertanyaannya. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 7289, dan tercantum dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 2358. Artinya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah mengantisipasi. Tidak perlu menanya-nanyakan perkara yang sedemikian rupa. Tidak perlu mendalil-dalilkan. Tidak perlu menghukum-hukumi. Ya, perkara yang tidak disebutkan haramnya berarti itu adalah perkara yang dimaafkan. Yang mau lakukan silakan, yang enggak juga tidak jadi masalah. Kemudian ada satu lagi nih. Ada caption yang di-share di media sosial, tahun baru adalah hari raya orang kafir. Lalu mengutip sabda Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka termasuk golongan mereka. Ya, ini juga namanya ngedalil-dalil. Ini dalil cocokologi. Padahal dalil ini bukan terkait dengan itu. Ilat dalil ini adalah menyerupai pada sesuatu yang terlarang. Jadi saya juga perlu menyampaikan bahwasanya jangan sampai satu dalil menjadi multifungsi. Untuk semua fatwa hanya menggunakan satu dalil. Kehati-hatian dalam berdalil itu penting sekali sebetulnya. Jangan sampai kita melampaui batas akan ini semua. Saya ambil contoh. Kalau pada atribut yang mubah, kemudian karena dipakai oleh orang non-muslim, kemudian jadi haram, ya ini bahaya. Saya ambil contoh yang sederhana saja. Koko. Baju koko itu kan yang biasa dipakai oleh muslim di Indonesia ini, tidak berasal dari Nabi, tidak juga berasal dari Arab, tapi itu kan berasal dari Cina. Maka lantas kemudian kalau orang Cina pakai koko, lantas kemudian kalau orang muslim sholatnya pakai koko, jadi tidak sah begitu. Karena menyerupai suatu kaum. Misalnya, coba kita lihat, baju koko itu kan bajunya Shaolin, bajunya Jackie Chan, bajunya Jet Li, bajunya Ip Man. Saya terbiasa pakai baju koko, nggak jadi Jackie Chan saya. Nggak jadi Ip Man saya, nggak jadi Jet Li juga. Coba kita lihat, semua baju koko yang dipakai umat muslim di Indonesia ini, itu kan baju yang berasal dari negeri Cina. Bajunya Shaolin, bajunya biksu, dan lain sebagainya. Bajunya Jet Li.
Itu kan perkara yang mubah, kemudian tidak harus kita hukum-hukumi sebetulnya. Nah, ini perlu ada catatan bagi kita semua. Hati-hati, semua pemuka agama harus hati-hati menghukumi sesuatu. Jadi jangan sampai kita menghukumi sesuatu yang memang tidak harus dihukumi. Karena begini, at-tahlilu wa tahrimu haqqullahi wahdah. Menetapkan kehalalan dan menetapkan keharaman haqqullahi wahdah. Itu hak Allah semata-mata. Saya ingin tegaskan, ustadz, ulama, kiai tidak punya hak menghukumi sesuatu menjadi haram. Tak ulangi sekali lagi, semua pemuka agama tidak punya hak untuk menghukumi sesuatu menjadi haram. Enggak punya hak. Karena mengapa? At-tahlilu wa tahrimu haqqullahi wahdah. Menghalalkan dan mengharamkan semata-mata hanya hak Allah semata-mata. Bukan hak kita. Hati-hati nih. Makanya kalau orang latah dengan lisannya enak aja berfatwa, main peletar-peletor di tengah-tengah jamaahnya orang awam, mengatakan ini haram, dan lain sebagainya. Ingat peringatannya. Qarini syirku billah. Maka sama saja derajatnya dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini peringatan penting. Berikutnya. Adapun misalnya para ustadz mubaligh misalnya ingin mengingatkan umat agar di momentum tahun baru ini enggak berlebih-lebihan, saya cocok. Itu bagus. Kita mengingatkan umat agar jangan melakukan perbuatan mubazir yang menghabiskan banyak uang, lantas kemudian untuk hal-hal yang sifatnya mubazir. Lebih baik dana-dana yang digunakan itu digunakan untuk bersedekah, membantu orang yang tidak mampu. Karena sesuap nasi yang dimasukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami'. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan saya tersinggung, tersentuh, bahkan tergugah oleh sebuah caption di media sosial. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Keren. Ini menggugah saya. Saya betul-betul tersentuh dan tertampar dengan kata-kata itu. Kita punya kewajiban mengingatkan umat agar tidak melakukan perbuatan mubadzir, hura-hura, menghabiskan banyak uang. Kemudian juga kita harus mengingatkan, jangan sampai momentum tahun baru menjadi momentum maksiat, momentum pergaulan bebas. Kita amankan anak-anak kita, anak bujang gadis agar tidak keluar rumah. Sebagai antisipasi, kalau mereka terpancing untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma, melanggar etika dan lain sebagainya. Dan ini kewajiban bagi kita untuk mencegahnya dan menjaganya. Dan yang ketiga, kita harus mengingatkan bahwasanya momentum pergantian tahun itu bukan berarti umur kita bertambah, tapi jatah hidup kita semakin berkurang. Artinya kita mengajak agar kita semua semakin mawas diri, agar kita semua semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta wali songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.